Yap. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingin mulai dengan bicara mengenai space management. Space management ini nyangkut mengenai penataan ruangan atau mengatur ruangan untuk memajang setiap barang yang memungkinkan barang tersebut tersedia di tempatnya sampai dengan barang tersebut datang lagi. Jadi artinya kalau kita punya tempat, maka upayakan ruang tersebut secara full, secara efektif dan efisien ditempatkan oleh barang dagangan sampai barang dagangan yang dipesan masuk lagi. Tentu tidak seluruh barang bisa dipajang ya, karena ada barang-barang yang sifatnya eksklusif atau passion atau mungkin barang yang besar seperti traktor kan tidak mungkin dipajang. Tahapannya pertama mencari lokasi berdasarkan kategori produk yang cocok. Kategori produk yang cocok itu didasarkan pada block plan. Jadi kita udah membuat block plan sebelumnya, blok mana saja untuk produk A, B, C, ya, dan juga layout yang sudah disusun terlebih dahulu. Baru kita mengatur ruangan. Yang kedua, mengukur ketinggian rak untuk mengetahui maksimum ketinggian dari barang yang ditumpuk. Tumpukannya harus disusun sesuai dengan tinggi rak. Yang berukuran lebih besar disimpan paling bawah. Jadi jangan sampai barang itu tertimbun atau tertutup oleh barang yang lebih besar. Yang ketiga, mengukur panjang dan lebar dari ambalan tersebut. Setiap ambalan diukur. Yang keempat, ukuran volume, lebar, tinggi, dan panjang setiap produk yang kita pajang. Yang kelima, sediakan jumlah passing untuk satu produk. Jadi ada bagian depan yang menghadap ke konsumen. Tentukan beberapa tier barang yang masuk dan seterusnya untuk barang yang lainnya. Inilah tahapan dalam menyusun space management. Nah, ini contoh. Jadi passing itu yang semacam ini nih, passing. Passingnya mereknya, samponya itu bisa mudah terlihat oleh pelanggan. Nah, ini juga kalau produknya ini paling besar di bawah kan itu ya. Nah, ke bawah apa namanya itu ke atasnya yang kecil. Ini contohnya. Nah, manfaatnya apa space management ini? Seperti ketahui bahwa penjualan terjadi ketika barang tersebut dibutuhkan dan tersedia di rak. Jadi konsumen ini hanya berapa detik saja, berapa menit saja dia melihat rak, maka kalau ada di rak, maka dia akan terjadi penjualan. Menerapkan prinsip space management secara konsisten akan mengurangi kemungkinan kekosongan barang di rak pajang suatu ketika sehingga kemungkinan kehilangan penjualan pun dapat dihindari. Artinya rak itu harus full, jangan sampai kosong. Jika kita tidak memenuhi rak tersebut, jauhnya kita akan ditinggalkan konsumen. Karena ketika tidak ada di rak, dianggap oleh konsumen itu tidak ada barang tersebut, apalagi di swalayan. Nah, beberapa jenis barang dagangan ada yang tidak bisa menerapkan rak karena kita simpan di gudang karena besarnya misalnya. Ya, kan mobil tidak semuanya dipajang kan ya, ada yang hanya satu saja misalnya, atau perhiasan, sepatu, barang elektronik ukuran besar. Persediaan barang ditetapkan atau disimpan di gudang. Artinya tidak terlihat oleh konsumen, tapi di situ mungkin saja hanya satu contoh. Dan space management itu harus diterapkan juga di gudang. Supaya apa? Supaya memudahkan kita ketika ada pencarian produk, ya. Ketika ada permintaan, maka
kita ke gudang dengan mudah mencari barang. Saya kira ini ya Pak Fadli ya sangat singkat untuk space management ini ya. Jadi kita penting dalam pengenanganan space management itu agar kita mudah di dalam apa namanya itu menyediakan barang untuk konsumen. Ini apa yang perlu ditekankan dalam space management.